in this video we are gonna talking about question and answer from our followers in Instagram. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab di video ini berdasarkan pertanyaan yang udah diberikan oleh para followers di Instagram kita kemarin. Hope you can enjoy this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Okay, just keep on watching. Dan pemenang giveaway di video sebelumnya akan diumumkan di akhir video. Jadi tonton sampai akhir ya. Kamera rolling and action. Apa ya? Gimana cara openingnya? Kita nggak ada opening, biasa aja. Hai guys, welcome back to Arjun Natasha TV. Baik semuanya, saya berikan waktu 5 detik untuk kalian subscribe channel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Random kali saya. Oke, random ya. Mari kita random. Ini ada temanku loh sayang, by the way. Ini juga tadi ada yang aku pilih satu. Ada temanku ya. Di sini kita jawab pertanyaan temanku yang namanya itu si Kezia Frederica. Aku duluan ya. Aku duluan nih jawab. Atas nama Kezia Frederica, ini teman aku. Apa planning kakak ke depannya? Kalau planning untuk hidup aku ke depannya, mungkin aku bakalan kayak build up my business bigger. Karena aku ngerasa sekarang aku punya partner yang bisa ngebantu aku di aspek seperti itu gitu ya. Jadi ya aku sih pengennya ke depannya aku sama Juna bisa jadi couple planner ya. Cita-cita kita. Cuman kita belum men-tag kita couple planner karena Juna juga masih di build dan apa namanya, dan Juna juga kan someday mungkin entrepreneur bisa jadi kerjaan sampingannya dia karena dia punya identitas ya. Itu planning aku ke depannya. Mungkin suatu saat aku bakalan goals aku, bisnis aku yang sekarang udah berjalan makin besar. Kalau kayak brand-brand yang udah aku jalanin sekarang mungkin bisa punya offline store. Aku juga kepengen punya bisnis food and beverages. Terus aku juga pengen punya bisnis ya aku ya itulah pokoknya, intinya ntar kalian tunggu aja tuh. Jadi intinya ya kalau untuk kedepannya ya aku pengennya bisnis aku makin big and bigger. Terus untuk di tahun besok kayak insya Allah aku jadi istri yang baik, istri yang baik, pokoknya disahkan gitu ya, karena kan itu masih tahun depan. Nah terus next ini kamu dulu deh ya. Ini pertanyaan yang paling banyak dan gue sempet dihujat juga gue di TikTok tentang ini. Ini gue sekalian jawab karena gue kalau jawab di komen tuh rada, kalau balas nanti takutnya sampai we cannot shot every month because we only have 2 hands and ya udah, jadi akhirnya kita bikin konten ini to shot everyone's mouth. Kenapa Kak Juna lebih terlihat businessman dibanding seorang pilot padahal kan pernah sekolah pilot? Oke. Dan yang aku bingung nih sayangnya, aku bingung ya, demi Allah aku bingung banget. Di TikTok itu banyak yang komen katanya pilot, DP-nya pilot dan lain-lain gitu ya. Kan di Instagramku juga ada foto aku pada saat masih sekolah pilot kan. Tapi kok kayaknya pilotnya bohongan ya, maskapai mana kayak gitu. Itu aku bingung, aku tidak pernah mendeklarasikan aku sudah bekerja menjadi pilot. Itu pertama, di sosial media manapun aku nggak pernah kan. Jadi tiba-tiba ya muncul komen seperti itu, makanya ini aku jelasin. Gue emang lulusan sekolah pilot nih dari Bandung Pilot Academy, udah 2000 berapa ya aku lulus? 2015-an kalau nggak salah, 2015-an sekolah pilot. Oke. Gue pernah masuk ke salah satu maskapai namanya Asialing, boleh dicek Asialing itu ada atau tidak. Tapi tiba-tiba perusahaan itu pelit kan, entah apa segala macam. Itu kan masih sama aku juga ya? Iya, itu juga bayar di training yang lumayan besar. Sebutin namanya 300 juta. Bayar segituan, terus nggak jadi. Ya karena pelit, uangnya juga hangus, sekarang belum balik. Masih proses, kita pengen nunggu buat balik. Iya, itu. Nah, pada saat aku mau deket sama kenal sama kamu lagi tuh, nah itu aku ditawarin lagi ada maskapai kargo kan. Cuman karena COVID-nya lagi parah-parahnya, katanya dia beli pesawat baru dari. Mungkin kamu bisa kasih lihat ke mereka timeline ininya, timeline dari Cap Bambang ya. Jadi aku di sini mau sedikit menjelaskan timeline dari Cap Bambang, which is itu adalah bukan penting ya, apa sih, senior apa? Ya, kaptennya lah. Kapten di maskapai itu kan bisa baca sendiri ini timelinenya. Nah jadi di timeline itu kan bisa baca sendiri, mungkin step by stepnya kira-kira Juna bakalan terbang kapan dan bakalan beneran beroperasi menjadi seorang pilot pesawat kargo kapan gitu ya. Kalau sekarang memang banyak banget maskapai yang tidak beroperasi, memang gara-gara
COVID itu banyak banget yang terhambat ya gitu kan. Cuman kalau kenapa dia lebih terlihat sebagai businessman ya karena kalau dia tidak menjadi businessman, bagaimana cara dia bertahan hidup, men? Bener nggak sih? Kalau sekarang dia nggak bisa terbang nih karena kerjaan dia as a pilot tuh lagi terhambat karena memang lagi ada banyak hambatan yang di luar dugaan ya. Nah terus sekarang kalau dia tidak menjadi businessman yang dia bisa mempertahankan penghasilan dan pengeluaran dari perusahaannya dia, ya gimana dia bertahan hidup gitu loh. Kan memang itu pekerjaannya dia juga. Kayak gimana ya guys? Pilot itu menurutku cuma sebuah identitas, tapi aku bakal lebih ngerasa duitnya lebih jelas ketika dia jadi businessman karena ya bener gak sih? Bener dong, jadi businessman itu kita nggak tahu patokannya ya, kalau untungnya gede-gede banget, kalau rugi banget. Tapi kalau si pilot ini kan identitas ya. Memang suatu saat nanti Juna bakalan ke arah sana. Juna bakalan aku tuntut untuk menjadi apa yang dia cita-citakan karena memang itu cita-cita dia dan orang tuanya ya. Aku bakal menuntut ke arah sana tapi dengan syarat segala platform bisnis yang sudah dia jalankan sekarang sudah autopilot dan aku juga bisa menggantikan itu. Maksudnya ya dia juga bersyukur lah ya. Mungkin kamu juga bersyukur ya kamu punya aku yang bisa punya kapasitas otak yang sama kamu gitu ya. Gitu. Jadi untuk saat ini memang belum terbang lagi karena timelinenya kalian bisa cek sendiri kayak gitu. Oke, next question. Dari temanku lagi namanya Teguh Nur Pratama. Apa sih yang yakinin lo Syah bisa sampai sesukses sekarang? One of my biggest strength in this world is my mother. Mamaku adalah salah satu hal yang paling menjadi alasan untuk aku tetap mencari uang yang halal. Garisin yang halal, garis bawahin yang halal. Karena kenapa? Mamaku itu single parent sekarang. Papaku udah meninggal dari 2016. Aku punya 2 adik yang masih sekolah dan mamaku itu bukan seorang bukan seorang wanita karir. Ya, dia bukan seorang wanita karir. Jadi mamaku tuh sebelum aku bisa ada di titik sekarang ini, dia bertahan hidup ya memang sih bukan yang susah-susah banget. Cuman ya mau sampai kapan sih kita punya sawit juga harus punya modal. Mamaku tuh punya sawit ya. Emang nggak terlalu besar tapi dia punya sawit. Sebelumnya dia bertahan hidup dari situ. Nah, kalau yang namanya sawit itu pasti bakalan ada masa dia turun, masa dia harus habis nggak bisa berbuah lagi dan itu harus punya modal yang besar untuk bisa bikin dia berbuah lagi gitu kan. Nah itu yang jadi pikiran aku kalau gimana ya caranya gue bisa punya penghasilan ratusan juta per bulan untuk bisa jadi tulang punggung keluarga gue gitu. Itu dalam pikiranku. Sebenarnya mamaku tuh tipikal ibu yang nggak pernah nuntut anaknya mesti kayak gimana, nggak pernah nuntut aku mesti ngasih dia duit berapa per bulan, nggak pernah sama sekali. Mamaku tuh nggak pernah minta 1% pun dari duit yang aku cari, tapi aku punya niat, aku selalu bilang ke Tuhan kalau Tuhan aku pengen banget punya rezeki yang banyak untuk bisa jadi tulang punggung keluarga. Jadi memang mungkin kebanyakan orang merasa di tulang punggung keluarga adalah suatu beban ya, tapi kalau menurut aku memang aku yang ingin menjadi tulang punggung keluarga aku yang pengen bisa menaikkan derajat mamaku, aku yang pengen bisa memberikan apapun yang adik-adik aku mau, aku pengen menggantikan posisi atau tanggung jawab papaku pas dia masih hidup gitu. That's why makanya mungkin kalau kalian tanya apa yang bikin gue bisa yakin banget sampai bisa sukses ini ya, nggak bisa dipungkirin doa ibu lo adalah doa yang paling mujarab, yang bisa langsung nyampe ke langit itu doa ibu lo. Jadi kalau lo mau sukses ya lo kasih apapun yang ibu lo mau, bikin ibu lo bahagia, pasti bakal ada doa dari beliau yang baik-baik juga ke kita gitu. Setiap kali aku ngasih mama barang nih ya sayang, aku nggak berharap mama bisa ngasih hal yang sama ke aku. Aku juga gak berharap orang-orang bisa bilang, ih keren banget ya Kak Tasya bisa ngasih mamanya ABCD. Enggak. Yang aku tunggu tuh cuma gini, alhamdulillah mama seneng banget ya Allah, semoga anakku rezekinya dilancarkan. Itu yang gue cari. Itu doang yang gue cari. Bener-bener cuma kalimat itu doang yang gue cari. Terus gue bisa bilang amin. Itu pasti ada lagi ke depannya yang lebih lagi gitu. Oke, next. Kak Tasya pernah marah besar nggak sama Kak Juna? Begitupun sebaliknya. Mau dijawab? Marah besar nih gimana nih? Kalau marah besar karena Tasya punya kesalahan yang besar, gak pernah dan jangan sampai. Jadi kalau gue pernah sampai marah besar, berarti Tasya mempunyai kesalahan yang hampir tidak bisa ditolerir lagi atau dimaafkan. Ya jawabannya sih sebenarnya gak pernah. Kalau ngebentak dia, selama gue berhubungan sama dia cuma sekali. Dan itu masalahnya gak penting. Jadi kalau marah besar, aku sama Juna itu hampir, kita bisa dibilang pasangan yang hampir jarang banget, hampir nggak pernah berantem. Tapi berantem kalau misalkan belum kita cekcok itu masalahnya masalah tai hidung gitu loh, masalah nggak jelas, masalah yang kita sama-sama capek, terus habis itu
nggak jelas deh, pokoknya nggak jelas deh. Intinya nggak jelas, akhirnya kita ribut. Tapi ribut tuh juga cuman kayak paling lama 8 jam, besokannya baikan lagi. Dan kalau kita lagi ribut itu biasanya kita nggak adu bacot, nggak berdebat pas lagi ketemu gitu, tapi kita kirim-kiriman surat di WhatsApp gitu. Panjang banget satu alinea, buset dah. Ini guys, kalau kalian punya masalah besar dikecilin, kalau kalian punya masalah kecil dilupain. Kalau gue prinsipnya gitu. Dan kalian harus selalu ingat pasangan kalian masih punya banyak kebaikan dan kelebihan untuk kita dibanding keburukan atau kesalahannya dia. Nih biasanya nih cewek-cewek atau cowok-cowok yang kalau udah ribut sama pasangannya pasti nyarinya cowok atau cewek lain buat jadi pelarian. Lo inget deh, lo mikir ya, sebelum lo bermasalah sama cowok lo dan lo cari orang lain untuk jadi pelampiasan nih ya. Gue kasih tahu sama lo, di luar sana ada banyak banget cewek atau cowok yang mau sama pasangan lo, yang menunggu lo berdua putus. Dan kalau misalkan cuma gara-gara masalah sepele lo cari distraction to get the problem solved, no, it's not. Itu bukan sebuah jalan keluar. Itu malah bakal memperkeruh keadaan, karena lo nggak tahu apa yang bisa dilakuin sama pasangan lo. Bisa jadi dia bisa dapat lebih baik daripada lo juga gitu, bener nggak sih? Gitu, it's not a good idea. Okay? Next, Kak, kalau nanti udah nikah langsung mau program apa nggak dulu nih? Kamu mulai jawab. Aku masih dikasihnya aja. Kayak itu rezeki dari Tuhan gak sih? Kalau Tuhan mau ngasih cepet ya alhamdulillah. Kalau misalkan memang disuruh tunggu dulu ya udah gitu ya. Kadang kita nggak mau terlalu mendahului takdir gitu. Indah Lolita 4, rencana nikah kapan Kak? Jadi nggak cuma Indah Lolita 4 aja yang nanya ini. Kayak mungkin dalam 228 komentar ada 200 komentar. Ada 200 komentar yang nanyain soal kapan nikah. Jadi kita di sini mau mengklarifikasi, munduran dikit dong. Kita akan memberitahu kapan kita nikah. Oke, jadi kita mau mengklarifikasi bahwasannya kita akan Pengacara. trending 4 lagi nantinya. Kita mau mengklarifikasi bahwasannya kita akan mengadakan acara pada tanggal tahun. Sampai jumpa di next video.